udah benarnya lokal, pupuknya mahal, hasilnya nggak ada. Nah, dengan adanya pemakaian mapan ternyata banyak petani yang merasakan ada kenaikan produksi. 9,1 itu berarti akumulasinya sudah 15 ton ke sana, kering panen. Untuk perawatan lebih mudah. Nasinya itu memang enak. Benih kita lebih irit. Alhamdulillah benar-benar luar biasa. Kita bersama dengan pemerintah desa, Kepoktan, dan juga dari BPP, kecamatan, ada juga dari Koramil, ikut panen raya padi mapan P05 di tempatnya Pak Siswanto selaku Kadus Jampit Sedayu Sumberharjo. Performan untuk tanaman di sini sangat sempurna. Alhamdulillah untuk pengisian bijinya sangat sempurna, hampir 100%, hampir mendekati 100%, bulir hampanya nggak ada. Untuk kendala di lapangan, alhamdulillah semua lancar. Tidak ada dari BPP oke menerima welcome, terus dari pemerintah desa welcome, terus dari masyarakat juga welcome. Walaupun ini bertepatan dengan panen-panen mereka, cuma ada beberapa kita mendatangkan dari petani yang rela untuk mendatangi kita, alhamdulillah berjalan lancar. Saya dari BPP Romoko, dari koordinator BPP Romoko. Pada kesempatan kali ini kita menghadiri adanya ubinan tanaman padi mapan 05 yang dilaksanakan di Desa Sumberharjo. Dari pengamatan kita tadi yang ada di lapangan, ternyata setelah kita hitung dengan ukuran 2x2,5 itu mendapatkan 80 tancap. Dan setelah kita timbang, ternyata dari hasil beberapa tebakan teman-teman, angka yang betul adalah mendekati 8,15. Dan kalau kita hitung itu hampir 13, lebih sedikit. Salah satu faktor yang menentukan kenaikan produksi tanaman padi ini karena ini adalah yang pertama adalah saat pemupukan yang tepat. Jadi tanaman ini karena bersifat hibrida Pak ya, ini lain dengan tanaman yang bukan. Ini adalah saat tanaman ini butuh pupuk yang tepat waktu dan dosisnya. Kemudian kalau kita lihat tadi dari lapangan, memang ini kalau kita lihat saat ini panennya agak mundur Pak ini. Mestinya kita panen yang tepat kira-kira 5 hari yang lalu ini Pak. Kalau kita lihat di sini 5 hari yang lalu mestinya kita tepat-tepatnya. Tapi karena mengingat situasi mungkin salah satunya adalah alat untuk panen sehingga harus antri duluan. Ini akhirnya kita harus mundur. Nah, apa yang kita dapatkan dari efek ini adalah timbangannya mulai berkurang. Satu sisi itu. Kalau kita lihat, kita lahan di luas kita ada 1.300, okay? Nah, 1.300. Ini terbagi karena beberapa wilayah, Mas. Beberapa wilayah itu ada kekhususan. Ada petani yang satu wilayah daerah itu dia mengkhususkan diri di horti, semongko dan melon itu ada satu daerah yang khusus itu ada. Kemudian ada daerah lagi yang khusus tanamannya jagung. Okay. Jadi kalau kita lihat tadi kemarin saya bersama Pak Camat itu naik ke daerah atas Mas, ke daerah Mbasuan. Ternyata di Mbasuan, di Pocong, di Pasean itu daerah atas semua. Itu pemakaian mapan sudah minded. Sana sudah minded. Cuma sedikit kemarin ada keluhan dengan saya, kenapa Pak Mut? Untuk yang mapan ini kok banyak yang ngepek gitu loh. Anakannya kurang gitu. Saran saya adalah teknologi pemupukan yang betul, tepat sasaran, tepat waktu. Itu kunci keberhasilan tanaman ini. Jadi kami harapkan karena ini varietas baru bagi masyarakat yang pedalaman banyak yang mencoba-coba dan ternyata hasilnya bagus juga. Disitulah teknologi bisa masuk. Artinya kami harapkan apa itu teknologi tradisional, ayo kita
kurangi sedikit-sedikit, jangan hanya yang benih lokal. Udah benihnya lokal, pupuknya mahal, hasilnya nggak ada. Nah, dengan adanya pemakaian mapan ternyata banyak petani yang merasakan ada kenaikan produksi. Mapan 05 itu bagi saya, menurut saya yang selama ini saya menggunakan ini, dah kurang lebih ya 9 tahun dari padi yang sebelumnya. Ini yang pasti enak Pak, pulen. Untuk perawatan lebih mudah karena sangat aman dari jamur. Dan padi-padi lokal di sini yang kan kalau pengen hasil maksimal tentunya harus pupuk juga berimbang. Ketika dikasih pupuk, padi lokal itu malah langsung serangan, jamurnya kena bercak itu. Tapi 05 aman-aman saja. Itu enaknya di situ Pak. Memang dibanding varietas-varietas yang lain memang hasilnya cukup bagus. Parimapan ini dan nasinya itu memang enak dibanding varietas lokal. Ya, kalau kita hitung dalam biaya maupun istilah hasil produksinya itu jauh. Kalau wilayah saya padi in hibrida itu hitungannya paling-paling kering panen itu 6,5 ton per hektar. Tapi kering panen itu ya. Tapi kalau setelah kita kelari ke hibrida, kemarin kita ngobin dengan dinas itu ternyata produksinya 9,1, itu berarti akumulasinya sudah 15 ton ke sana kering panen. Itu berarti ada peningkatan yang luar biasa. Untuk keuntungan menanam mapan, yang pertama jelas kita benih kita lebih irit. Yang biasanya 1.000 meter bisa 4-5 kilo untuk lokal, untuk mapan mungkin cukup 1 kilo. Terus untuk masalah hasil panen dengan harga, itu misalkan harga dengan harga yang sama, namun karena kuantitasnya dari hasil padi mapan lebih banyak dan lebih tinggi, otomatis hasil per 1000 meternya untuk harga tebasnya sekadang berani lebih tinggi. Kebetulan saya seorang pelaku usaha saya itu termasuk tebas padi ini. Jadi saya tahu persis keadaan padi yang bagus dibandingkan dengan padi-padi yang lain. Ini padi mapan untuk hasilnya itu emang di atas rata-rata. Misalkan dibandingkan sama-sama bagus, itu padi mapan jauh lebih unggul di atasnya. Kalau misalnya sama-sama dibandingkan padi agak kurang baik, nah itu tetap di rata-rata hasil padi mapan di atas padi dengan padi yang lain. Kemarin saya yang lahan satu itu kisaran 1 kilo benih. Kalau dulu itu saya dapat cuman 8-9 karung. Alhamdulillah kemarin mapan 05 itu bisa mencapai 16 karung. Jadi ada peningkatan sekitar, kalau dulu 9, kemarin 16, berarti ada peningkatan 7 karung. Alhamdulillah. Itu ya karena memang saya akui perlakuan benih juga, cara perawatan tanaman juga. Masalahnya dulu saya memang sebelum nanam hibrida 05, saya memang nanamnya padi unggul. Tapi ternyata setelah saya ganti varietas mapan 05, alhamdulillah panen saya alhamdulillah benar-benar luar biasa. Maju mapan. 5, 7, 5, 8. maju mapan. mapan. Mantap.